Halo semuanya, selamat datang kembali di Duta Vokasi Talk Vol 3. Perkenalkan, saya Agus Ali Fahmi dan hari ini saya akan menjadi teman ngobrol kalian, sekaligus moderator dalam episode spesial ini. Episode ini terasa sangat spesial, karena kita akan berbincang bersama sosok perempuan yang bukan hanya menyandang gelar, tapi juga membawa makna besar di baliknya. Nah, ia bukan hanya seorang pemenang, tapi juga representasi dari proses pertumbuhan, tanggung jawab, dan dampak nyata. Mari kita sambut dengan hangat narasumber kita, Duta Akila. Halo. Halo Duta Fahmi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita masuk ke cerita yang lebih dalam, pengen aja Duta Akila sedikit flashback ke belakang nih. Karena mungkin orang-orang lihat Duta Akila hari ini sebagai seorang winner, tetapi jarang yang tahu bagaimana proses panjang yang ada di baliknya. Mungkin boleh cerita sedikit siapa sih sebenarnya Duta Akila sebelum menjadi winner? Oke, kalau ditanya siapa Akila sebelum jadi winner, sebenarnya background Akila sendiri itu bukan yang terbiasa di dunia pigeon. Jadi sebelumnya Akila tuh belum pernah mengikuti ajang duta sebelum menjadi duta fakultas vokasi ini. Jadi kalau Akila dulu itu lebih berfokus ke pengembangan skill di bidang non-akademik, seperti bidang seni. Jadi Akila dulu tuh lebih fokus ke teater, tari, dan juga Akila itu memiliki basic di public speaking, namun lebih berfokus ke penyiaran. Jadi Akila dulu tuh sempat diamanahi untuk menjadi ketua broadcasting and entertainment di Castle, seperti itu. Oh, keren banget ya. Nah, selanjutnya nih, apa sih titik balik yang akhirnya membuat Duta Akila yakin untuk melangkah dan mengikuti pemilihan ini? Sebenarnya awalnya tuh cukup sederhana, dari Akilah melihat kakak-kakak duta yang lainnya saat menjabat, saat melakukan emceeing. Nah, Akila tuh langsung termotivasi untuk kepoin nih, apa sih duta vokasi itu, bagaimana sih duta vokasi itu. Nah, setelah Akila itu menyelami lebih dalam ya terkait duta vokasi, ternyata Akila menyadari nih kalau duta vokasi itu ternyata bukan hanya soal tampil di panggung, tetapi bagaimana kita memberikan kontribusi langsung pada fakultas vokasi dan sekitar. Oh, keren banget ya kalau dari background dan pemikirannya juga. Nah, selanjutnya nih, setiap proses tentunya punya tantangan sendiri. Mungkin bukan hanya secara teknis tapi juga secara mental dan emosional. Nah, selama menjalani masa seleksi hingga resmi menjabat, momen apa sih yang paling berkesan bagi Duta Akila? Kalau menurut Akila sendiri, momen paling berkesan itu justru saat masa-masa seleksi. Karena di masa seleksi ini tuh Akila mengenal banyak orang-orang baru yang tentunya dengan background yang luar Luar biasa biasa. banyak ya. Betul. Jadi Akila banyak sekali belajar dari orang-orang, banyak sekali belajar tentang bagaimana kita harus menjadi lebih baik selama masa seleksi. Sampai akhirnya bisa lolos ke finalis, sampai akhirnya berdiri di panggung Grand Final 2025 kemarin. Dan alhamdulillah sekali saat di panggung itu, saat nama Akila disebutkan, Akila sangat bersyukur banget dan berpikir bahwa inilah yang sudah Akila usahakan selama ini. Jadi yang memang yang paling berkesan adalah bagaimana prosesnya selama seleksi, bagaimana prosesnya Akila dari yang nol di dunia duta ini sampai akhirnya bisa ke panggung Grand Final Duta Vokasi 2025. Oh. Nah, selanjutnya nih, pernah gak Duta Akila tuh merasa insecure atau ragu terhadap diri sendiri? Dan bagaimana cara mengatasi perasaan tersebut? Tentunya kalau ditanya pernah insecure, pasti pernah ya. Dan menurut Akila sendiri, insecure itu cukup wajar. Karena pasti semua orang juga pernah, Duta Fahmi Iya. juga pasti Iya, pernah kan pasti ya. pernah. Seperti itu. Namun gimana sih caranya kita menghilangkan insecure itu atau menghadapi insecure tersebut? Kalau dari Akila sendiri, Akila lebih mengalihkan fokus. Jadi, kita nggak hanya berfokus pada kekurangan kita. Memang kita perlu juga memperhatikan apa sih yang harus kita evaluasi dari diri kita. Namun Akila lebih berfokus ke kelebihan apa yang bisa Akila tunjukkan. Nilai apa yang bisa Akila bawa, lalu bagaimana Akila memberikan versi terbaik Akila di sini. Jadi lebih ke fokusnya ke kelebihan kita aja daripada kekurangan kita, dan daripada kita harus membandingkan dengan orang Bener lain. banget. Karena memang ya setiap orang tuh pasti punya keunikan Iya. masing-masing ya, dan itu bukan berarti kita harus jadi unik tuh harus jadi orang lain, enggak Enggak. seperti itu. Jadi fokuslah ke diri kita sendiri,
pelajari lagi apa kelebihan kita dan itu yang dikembangkan. Bener banget. Nah, selanjutnya nih kita tahu bahwa gelar bukan sekedar simbol, tapi juga tanggung jawab. Nah, secara pribadi, apa sih arti gelar winner perempuan duta vokasi bagi Duta Akila? Kalau bagi Akila sendiri ya, gelar winner duta vokasi itu memang benar, bukan hanya sekedar Sudah. titel, gelar, atau mahkota ya yang diberikan. Tapi menurut Akila itu adalah sebuah amanah yang diberikan dan tanggung jawab yang harus Akila emban ke depannya. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, mungkin apa sih perubahan paling signifikan yang Duta Akila rasakan apa ya dalam hidup setelah menjabat menjadi duta vokasi? Kalau perubahan yang signifikan dari Akila sendiri tuh gimana caranya Akila melihat diri Akila sekarang? Karena dengan adanya title ini, Akila lebih belajar untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi, karena Akila ingin sekali menjadi representasi yang baik bagi teman-teman, bagaimana Akila bisa memberikan kontribusi nyata pada teman-teman juga dan lingkungan sekitar, dan tentunya Akila lebih memperhatikan lagi lah bagaimana caranya bersikap, bagaimana bisa membawa diri di atas panggung, di depan teman-teman semua. Seperti itu. Nah, selanjutnya nih, impact dan legasi. Karena pada akhirnya nih, yang diingat bukan hanya gelar, tapi dampaknya. Selama menjabat, program apa sih atau momen apa yang paling berkesan dan paling meaningful bagi kamu? Oke, legasi ya berarti? Iya, atau impact gitu. Oke, kalau dibilang ingin meninggalkan legasi atau impact apa, dari Akila sendiri sih ingin meninggalkan semangat untuk teman-teman fakultas vokasi ini, terutamanya mahasiswa perempuan, bahwa kita tuh memiliki change untuk memberikan kontribusi yang nyata, memberikan inspirasi bagi teman-teman semua, dan berguna bagi lingkungan sekitar. Oke. Nah, selanjutnya nih, menjelang pilihan selanjutnya, tentu banyak yang, apa ya, mungkin masih ragu untuk melangkah. Apa sih pesan kamu untuk mereka yang masih merasa belum cukup percaya diri lah untuk ikut atau mendaftarkan diri? Oke, masih ragu ya Iya, berarti. bener. Nah, buat teman-teman yang masih ragu ini, awal memang harus memiliki niat dulu. Kalau udah memiliki niat sekecil apapun, teman-teman cari nih tujuannya itu apa? Tujuan kalian untuk itu tuh apa? Apa yang ingin kalian capai? Dan itu harus dipegang teguh ya kalau dari Akila sendiri. Karena menurut Akila kalau kalian udah punya tujuan, udah pokoknya inilah yang mau saya capai. Nah, itu kalau ada keraguan di tengah jalan, itu nggak akan mudah goyah teman-teman. Karena kalian pasti ingat lagi lah tujuannya apa yang ingin kalian berikan. Entah itu sekedar ingin membanggakan orang tua, atau ingin Iya. membanggakan diri sendiri juga. Itu menurut Akila udah cukup untuk membuat lebih yakin dan tidak ragu lagi di tengah jalan. Oke, nah untuk teman-teman juga yang masih ragu, itu teman-teman harus tahu kan tujuannya apa, tujuan Betul, mendaftarnya apa, entah, membanggakan orang tua atau orang di sekitar kita gitu. betul Oh iya. sekali. Nah selanjutnya kalau boleh, mendeskripsikan sosok perempuan yang layak menjadi duta selanjutnya seperti apa gambaran dari Duta Akila? Oke, kalau dari Aca sendiri tentunya sosok perempuan yang bisa menerapkan atau memiliki 4B. 4B itu brain, beauty, brave, and behavior. Jadi dari brain, bagaimana wanita itu memiliki wawasan yang luas dan ingin belajar. Beauty ini nggak hanya sekedar look ya, tapi juga bagaimana aura dari dalam diri kita memberikan dampak positif juga, seperti itu. Brave ini tentunya yang paling penting ya, karena gimana kita berani untuk mengambil resiko, berani untuk melangkah, dan berani untuk keluar dari zona nyaman kita. Dan yang terakhir ini juga nggak kalah penting, yaitu behavior, gimana kita bersikap pada orang sekitar, attitude kita, sopan santun, dan bagaimana kita membawa diri kita ke lingkungan. Nah dan yang terakhir nih, satu kalimat singkat untuk calon peserta tahun ini. Oke, satu kalimat singkat buat teman-teman yang ingin mendaftar di Duta Vokasi saat ini. Berani melangkah hari ini dan memberikan dampak besar besok. Oke, wah keren kata. Semoga menginspirasi teman-teman semuanya ya. Nah, dari Duta Akila sudah apa ya, membuktikan bahwa gelar bukan tentang siapa yang paling bersinar di atas panggung, tetapi tentang siapa yang paling konsisten memberi dampak setelah lampu panggung dimatikan. Dan mungkin hari ini, teman-teman masih, menjadi pendengar, tapi siapa tahu di kesempatan berikutnya, teman-temanlah yang duduk di kursi ini dan memberikan, perjalanan kalian. Teman-teman perlu tahu,
setelah episode ini akan ada rangkaian roadshow dan juga pembukaan pendaftaran untuk pemilihan berikutnya. Jadi persiapkan diri kalian, persiapkan versi terbaik dari diri kalian. Karena kesempatan tidak akan datang 2 kali, tapi keberanian bisa kamu mulai hari ini. Mungkin itu saja, saya Fahmi pamit undur diri di episode terakhir Duta Talk ini. Terima kasih sudah menjadi bagian dari setiap cerita, tawa, pembelajaran yang kita bagikan bersama. Mungkin ini episode terakhir, tapi semangat untuk bertumbuh dan berikan dampak tidak akan pernah menjadi yang terakhir. Sampai kita bertemu di perjalanan berikutnya.